Banjir yang beberapa hari lalu terjadi di sepertiga wilayah Sumatera bagian utara bukan hanya air dari langit. Ini adalah tangisan bumi yang dipaksa menangis karena kita lupa merawatnya. Sahabat Self Mastery, banjir bandang besar dan longsoran lumpur bercampur ribuan bahkan mungkin ratusan ribu jutaan kayu gelondongan baru saja terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya melihat ini bukan sekadar musibah alam. Ini panggilan untuk kita sebagai manusia, sebagai bagian dari alam semesta ini, untuk berhenti berlari mengejar berbagai bentuk keserakahan yang hanya mengejar keuntungan material sepihak dan dalam kepentingan jangka pendek tanpa mempedulikan keseimbangan alam. Saya sampaikan pesan ini bagi kita semua, terutama para pemangku jabatan pemerintahan yang memegang amanah dari rakyat yang dipimpinnya untuk mengelola alam ini sebagaimana mestinya. Karena sudah kita saksikan semuanya ketika hujan super ekstrim turun, yang menurut salah satu sumber mengatakan bahwa hujan yang turun selama 3 hari berturut-turut di wilayah Sumatera bagian utara itu, jika diukur volumenya, itu sebanding dengan jumlah total akumulasi curah hujan dalam waktu 1,5 bulan, kurang lebih. Bisa dibayangkan betapa luar biasa besarnya curah hujan yang mengguyur daerah itu. Dan kita bisa melihat dari pantauan Google Maps, beberapa bentangan alam yang sudah terlukai menjadi hamparan berwarna coklat yang mungkin sudah menjadi area pertambangan, dan beberapa wilayah lainnya menjadi area perkebunan sawit yang bersifat monokultur. Sehingga luapan air tidak hanya mencuci jalan, tapi juga melenyapkan kehidupan. Menyapu dan merendam rumah-rumah, ratusan kendaraan hanyut, berbagai fasilitas dan infrastruktur hancur, termasuk harapan pun sirna. Bahkan jiwa raga menjadi korbannya. Mari kita telusuri bersama kenapa banjir bandang ini bisa begitu parah melanda bagian utara Sumatera, dan apa makna spiritual serta tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap alam dan generasi mendatang. Sahabat Self Mastery, setidaknya menurut saya penyebabnya secara garis besar ada 2 faktor. Yang pertama, faktor kondisi bumi, dan yang kedua, faktor dari langit berupa curah hujan yang sangat tinggi dan terjadi berhari-hari. Peristiwa ini, jika kita amati dan renungkan, memberikan tanda bahwa ada yang berubah dalam keseimbangan alam. Ini hanya logika sederhana, sebagai bahan analisis dasar kita. Pertanyaannya, siapa yang mengubah? Apakah Allah yang mengubah atau manusia yang mengubahnya? Jawaban kita sepertinya sama. Saya yakin ada unsur perbuatan manusia yang merusak keseimbangan alam, baik di bumi maupun di langit. Ingat dan waspada. Saat ini manusia sudah bisa membuat alat-alat canggih yang bisa digunakan untuk mengendalikan cuaca. Saya nggak akan bahas di sini. Silakan sahabat bisa cari di berbagai literatur online. Banyak tersedia pembahasan-pembahasan mengenai alat pengendali atau alat modifikasi cuaca yang sudah dikembangkan dan digunakan sejak tahun 1946 di Amerika Serikat. Makanya jangan heran kalau kita saksikan dan rasakan akhir-akhir ini cuaca sering berubah. Musim tak lagi sesuai dan muncul isu perubahan iklim. Itu faktor dari langit. Sementara faktor dari bumi, bisa kita saksikan berbagai praktik penebangan hutan yang terutama digunakan untuk pertambangan dan perkebunan yang sangat ugal-ugalan. Siapa pelakunya? Siapa yang terlibat? Apakah rakyat biasa? Rasa-rasanya nggak mungkin. Ya, kita bisa saksikan di berita-berita. Ini berhubungan dengan para pemberi kebijakan. Ini berhubungan dengan praktek bisnis skala besar yang tentu bermodal besar. Dan bukan rakyat biasa. Bukan rakyat biasa. Bagaimana mungkin ribuan kayu gelondongan yang terpotong begitu rapi, bahkan terlihat ada tulisan, kemudian ada stikernya, itu merupakan ulah dari 1 atau 2 orang warga di sana.
Ini merupakan barang bukti yang bisa berbicara pada kita. Kita, masyarakat Indonesia, bukan masyarakat yang bodoh. Oke, sahabat Self Mastery, kita kembali ke bencana banjir. Sekali lagi, berdasarkan fakta yang bisa kita saksikan, berhubungan dengan faktor dari langit yang menjadi salah satu penyebab banjir besar, menurut berbagai sumber, beberapa hari terakhir, Aceh, lalu menyusul Sumatera Utara dan Sumatera Barat, diguyur hujan yang sangat lebat. Curah hujannya ekstrim. Hujan terus-menerus membawa volume air yang besar ke sungai, bukit, lembah. Kemudian fenomena atmosfer seperti siklon tropis, misalnya siklon Senyar ya, yang disinyalir melintas, juga berakibat memperparah hujan. Dalam kondisi normal, alam sebenarnya bisa menyerap air dengan baik melalui hutan, tanah penahan, dan vegetasi tanaman. Tapi sekarang, karena banyak bagian alam yang telah diubah, maka ketika hujan ekstrim datang, maka air tak lagi tertahan. Artinya, curah hujan yang tinggi ditambah kerusakan lingkungan, maka hasilnya adalah bencana besar yang kita saksikan. Oke, sahabat Self Mastery, menurut pengamatan beberapa lembaga lingkungan, kerusakan hutan dan alih fungsi lahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah faktor utama yang memperparah banjir bandang ini. Contoh, di wilayah Sumatera Utara, ditemukan penebangan hutan seluas 15 hektar di area yang kemudian longsor dan banjir bandang terjadi. Ini yang diketahui. Aktivitas perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan telah memangkas tutupan vegetasi alami, berupa pohon penahan air, akar penyangga tanah, dan sistem alami penyerapan air menjadi hilang. Dengan tanah yang kehilangan daya serapnya ini, hujan deras tak punya jalan pulang, kecuali lewat aliran sungai, lereng, dan wilayah pemukiman. Dan saat itulah, tak ada pereda. Air mengalir sangat deras ke arah muara dan membawa bencana. Ini bukan hanya soal hujan, tapi soal bagaimana kita memperlakukan alam. Seolah dia bukan kehidupan, tapi komoditas. Dan sekarang, alam membayar mahal atas itu. Sahabat Self Mastery, laporan terbaru menunjukkan korban jiwa, rumah hilang, infrastruktur rusak, akses komunikasi terputus, dan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. Tidak hanya manusia, alam pun tercabik-cabik, tanah longsor, sedimentasi sungai, erosi tebing, hilangnya bancakan air alami, dan habitat satwa juga terdampak. Semuanya terluka. Saya sampaikan pesan, jika Anda pelaku usaha, pertimbangkan dampak jangka panjang setiap keputusan terhadap alam dan komunitas. Jika Anda warga negara dan rakyat biasa, suarakan perlunya pengelolaan lahan yang bijak, restorasi hutan, penanaman kembali hutan. Oke, sahabat Self Mastery, saya percaya selalu ada hikmah di setiap bencana. Bencana adalah cermin dari apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri dan terhadap alam tempat kita hidup ini. Jika kita bersedia mendengarkan dengan hati, bukan dengan sekadar mata, kita akan menemukan hikmah besar bahwa bumi ini bukan warisan yang kita miliki, tapi titipan yang harus kita rawat. Kalau Anda melihat arus sungai, pasir, batang pohon hanyut, jangan hanya melihat puing dan air. Lihatlah kesedihan alam dan dengarkan panggilannya. Mari kita perbaiki bersama, bukan hanya agar banjir tidak kembali, tapi agar generasi mendatang bisa hidup dengan lebih damai, selaras dengan alam, dan selamat dari bencana. Oke, sahabat, jika Anda merasa video ini memberi manfaat, silahkan klik like, share, dan subscribe channel ini. Yuk kita lakukan hal-hal kecil yang bisa kita berikan untuk menjaga alam ini tetap lestari, dan tetap bangun keselarasan dengan alam. Karena dengan melakukan itu, akan bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Menciptakan alam raya ini. Saya Agus Santoso, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Self Mastery.